Pemirsa, 41 siswa SD dan 6 guru di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19 setelah beberapa hari pembelajaran tatap muka terbatas. Mencegah kasus kian meluas, sejumlah sekolah ditutup sementara. 41 siswa SD dan 6 guru di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19 usai tes acak terhadap sejumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Seluruh siswa dan guru yang terpapar berasal dari 5 sekolah dasar. Pasca ditemukan klaster COVID-19, 5 sekolah tersebut pun telah ditutup sementara, yaitu SD Kristen Manahan, SD Negeri Mangkubumen Kidul, SD Negeri Semanggilor, SD Islam 1 Jamsaren, dan SD Negeri Danukusuman. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyatakan penutupan sekolah sementara hingga maksimal 2 minggu. Siswa yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan bisa tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ya kalau OTG kan berarti kan badannya kan masih terasa sehat. Ya kalau masih kuat untuk PJJ ya, PJJ aja nggak apa-apa. Tenang aja. Enggak. Ya kecuali kalau sakitnya parah, sesak nafas dan lain-lain juga cerita. OTG semua kebanyakan. Seluruh siswa dan guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini menjalani isoman di rumah masing-masing. Sementara PTM pada sekolah-sekolah di Kota Solo secara keseluruhan masih diperkenankan, namun dengan pengetatan. Tes COVID-19 secara acak akan terus dilakukan di sejumlah sekolah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, salah satu siswa terpapar COVID-19, pembelajaran tatap muka di SMPN 10 Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat dihentikan sementara selama 1 pekan. Puluhan murid dan guru yang kontak erat dilakukan swab antigen dan PCR guna memastikan kasus tidak menyebar. Sebanyak 92 siswa dan guru SMPN 10 Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat Selasa siang menjalani swab antigen dan PCR yang digelar tim Satgas COVID-19 Kota Depok pasca salah satu siswanya yang terpapar COVID-19. Dari hasil swab antigen yang dilakukan, seluruhnya dinyatakan negatif. Namun pihak sekolah kini tengah menunggu hasil swab PCR yang diperkirakan akan keluar 2 atau 3 hari kemudian. Siswa yang terpapar COVID-19 tersebut berasal dari klaster keluarga. Untuk mengantisipasi penyebaran, pihaknya melakukan tracing dan sterilisasi ruang kelas. Pihaknya juga meliburkan kegiatan PTM selama 1 pekan. Jadi ketika ditemukan satu kasus, maka PTMT dihentikan sementara selama 7 hari. Dan ini sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Dan untuk puskesmas dan kecamatan itu melakukan mitigasi penanganan. Dalam hal ini melakukan tracing dan testing. Satgas COVID-19 juga merangkul pihak sekolah dan TNI Polri untuk memberikan pendampingan terhadap siswa yang terpapar. Hal ini dilakukan agar psikologisnya tidak tertekan pasca temuan kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita bahas kembali mengenai problematika pendidikan di Indonesia selama setahun belakang ini. Selain dengan Pak Abraham, sudah bergabung bersama kami Pak Darmanin Tias, analis pendidikan, yang juga Dewan Penasehat PKBTS, Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa. Selamat sore, Pak Darmanin Tias. Selamat sore, April dan Bung Abraham. Baik, Pak Darmanin Tias, hari ini mahasiswa masih berdemo dan masih melangsungkan demonya saat ini juga. Hal yang disoroti mereka adalah P3K guru berusia di atas 35 tahun dan masa pengabdian lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Darmanin Tias? Ya, memang soal guru P3K ini sangat dilematis. Jadi bayangan saya memang P3K itu adalah proses pengangkatan guru atau pemenuhan guru secara darurat. Dalam pengertian P3K itu sebetulnya merupakan langkah taktis. Semula kami beranggapan begitu, tapi tampaknya ini kan solusi permanen. Nah, kalau solusi permanen itu yang menjadi keprihatinan kami, nanti itu akan menjadi kembali lagi sebelum ada undang-undang guru dan dosen. Jadi sebelum ada undang-undang guru dan dosen, itu dulu yang berminat masuk ke LPTK adalah orang-orang yang bukan 10 besar di SMA gitu, tapi mereka yang sudah tidak
diterima di perguruan tinggi murni, mereka masuk ke LPTK. Tapi setelah ada Undang-Undang Guru dan Dosen yang di dalamnya itu mengatur soal tunjangan profesi guru dan dosen, nah itu minat masuk ke LPTK itu menjadi tinggi karena mereka berharap ada tunjangan profesi itu dan juga mendapat pensiun. Nah dengan adanya proses penerimaan guru melalui jalur P3K ini, saya mengkhawatirkan itu akan menjadi setback ya, kembali sebelum tahun 2005 sebelum adanya undang-undang guru dan dosen. Jadi, tapi kalau itu sebagai solusi darurat sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau itu solusi permanen, jelas itu dalam jangka panjang itu akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Apalagi P3K ini itu tidak menjamin seseorang itu akan menjadi guru sampai usia 60 tahun gitu kan. Setiap tahun kan akan dievaluasi terutama sampai 5 tahun dan nanti setiap saat akan termasuk tentang tuntutan pengangkatan guru honorer yang berusia di atas 50 tahun ya Pak Darmaning Tias. Ya, itu ya kalau mestinya sih itu kalau P3K ya mestinya menurut saya diangkat saja gitu. Karena ya itu sama dengan dulu pemberian tunjangan profesional yang kita usulkan berdasarkan waktu atau masa kerja. Supaya apa? Yang tua-tua ini merasakan tunjangan profesi sebelum pensiun. Demikian juga pengangkatan guru honorer yang di atas 50 tahun sebaiknya memang diprioritaskan. Baik, ada tanggapan dari Pak Abraham? Ya, April. Jadi sederhananya itu yang berhadapan langsung dengan murid itu kan guru. Jadi walaupun sarana prasarana sekolah atau kurikulum itu kan hanya tools lainnya, tapi yang betul-betul secara langsung berhadapan dengan murid dan akan mempengaruhi hasil proses pembelajaran seperti apa adalah guru. Nah, problemnya kesejahteraan guru di Indonesia ini masih banyak yang belum mencukupi. Karena itulah dari pemerintah mengedepankan pendekatan yang seperti yang memungkinkan. Jadi kita angkat sebagai P3K sehingga income dan pendapatan serta jaminan ketenagakerjaan guru itu menjadi semakin baik. Idealnya memang kalau misalnya kita ingin angkat menjadi seperti pegawai tetap PNS dengan seluruh proses dan prasyarat yang ada. Namun kita ketahui bahwa banyak guru-guru kita, terutama yang honorer, usianya itu sudah cukup lanjut. Oleh karena itu bahkan Pak Menteri Pendidikan menggunakan kebijakan afirmasi di mana guru yang berusia di atas 50 tahun ada nilai tambahan supaya lebih mudah diangkat menjadi P3K. Harapan ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang sejahtera akan semakin meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Demikian, April. Baik, Pak Darmaning Tias, mahasiswa juga menuntut kualitas atau peningkatan kualitas pendidikan. Lalu tanggapan Anda seperti apa, Pak Darmaning Tias? Apakah kualitas pendidikan di Indonesia ini kurang baik menurut Anda, Pak Darmaning Tias? Ya, dalam 2 tahun terakhir ini kan kita harus objektif bahwa proses pendidikan yang normal itu kan berjalan hanya 5,5 bulan ya, antara November 2019 sampai pertengahan Maret 2020. Selebihnya sampai hari ini kan kita memang mengalami PJJ. Nah, dalam PJJ saya kira itu sangat tergantung pada dukungan infrastruktur, baik infrastruktur listrik maupun infrastruktur internet. Nah, karena itu sebetulnya kualitas pendidikan pada saat pandemi tentu saja sangat beragam. Dalam satu kota misalnya, antara warga yang memiliki fasilitas lengkap dengan yang tidak, katakanlah anak-anak sopir angkot atau anak-anak buruh yang pembelajarannya hanya dengan menggunakan HP orang tuanya satu digunakan dengan anak 2 atau 3, tentu berbeda dengan mereka yang memiliki fasilitas wifi, laptop dan sebagainya, dan HP-nya juga mandiri dan sebagainya. Nah, jadi soal kualitas di masa pandemi tentu saja
menjadi sangat problematik. Tetapi kan ini ya nama dalam hukum itu disebut force majeure ya, jadi bukan kehendak dari pemerintah secara sengaja, tetapi ini merupakan ya hal yang di luar dugaan dari pemerintah. Sehingga sebetulnya kalau mau meningkatkan, ya saya kira tidak bisa hanya melalui proses pendidikannya itu sendiri, tetapi yang paling penting adalah terutama untuk teman-teman yang di daerah kepulauan adalah meningkatkan infrastruktur internet maupun listriknya. Karena jangan lupa ya bahwa listrik tidak biarpet itu kan di Jawa. Kalau di luar Jawa kan sering sekali listrik itu biarpet gitu. Nah kalau listrik biarpet tentu itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau di luar Jawa, terutama di daerah kepulauan, listriknya biarpet, jaringan internetnya juga kadang-kadang ngadat. Ya. Nah itu tentu tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara optimal. Apakah Kalau ini tidak ada bisa- pengaruhnya Pak terkait pandemi COVID-19 yang selama 2 tahun ini melanda Indonesia, Pak? Oh sudah pasti tentu ya, sudah tentu pasti ya, gitu bahwa pembelajaran jarak jauh yang tidak didukung oleh infrastruktur listrik dan internet yang handal itu akan berpengaruh terhadap kualitas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa sekarang menuntut ada perbaikan kualitas pendidikan, maka cara pemecahannya bukan hanya oleh Kementerian Pendidikan saja, tetapi juga menuntut support dari Kementerian ESDM maupun Kementerian Kominfo yang menyediakan jaringan listrik dan jaringan internetnya gitu. Itu Sarana yang- prasarananya ya Pak ya? Ya, infrastruktur listrik dan internetnya. Baik, saya ke Pak Abraham. Pak Abraham, ini sudah ada tanggapan dari Pak Darmawan Ningtyas terkait sarana prasarana yang harus kita persiapkan untuk para siswa ataupun juga mahasiswa yang menuntut ilmu. Juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Putra Nabapan mengenai revolusi kurikulum yang harusnya dikaji ulang untuk bisa membuat sistem atau program yang pas begitu untuk bisa diterapkan di masa pandemi ini. Saya kira masukan dari Pak Darmantas itu betul ya, dan perlu akan menjadi tindak lanjut dari pemerintah. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa COVID ini datang kan nggak bilang-bilang gitu. Maksudnya dia datang dengan begitu cepat. Jadi bukan Indonesia saya kasih waktu 1 tahun untuk bangun infrastruktur digital, nanti akan ada COVID, enggak. Yang terjadi adalah COVID menghantam Indonesia dengan cepat dan begitu luas, lalu pemerintah merespon bagaimana supaya ketahanan kesehatan kita juga tetap terjaga. Oleh karena itu ada pendidikan jarak jauh. Lalu supaya kita ada pemerataan, maka kita berikan bantuan kepada, tadi ketika untuk kita bicara perguruan tinggi juga untuk mahasiswa. Ada uang kuliah tunggal yang kita distribusikan kepada hampir 420-an ribu mahasiswa yang memang ada kebutuhan. Lalu kita juga ada KIP kuliah. Nah, semangat pemerataan dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah bantuan kepada mahasiswa seperti KIP kuliah itu kita tidak buat sama. Jadi sekali lagi kita menggunakan indeks kemahalan. Untuk daerah yang biaya hidupnya itu rendah, maka mungkin dapat bantuannya 700.000. Tapi untuk mahasiswa yang tinggal di daerah yang indeksnya mahalnya tinggi, dia bisa dapat bantuan 2 kali lipat, 1,4 juta. Itu kenapa selain kita ingin tetap mengedepankan Baik. kita juga ke TV ada live sudah Baik. ada buat terkait dengan saya akan turun dulu ya. para yang masuk di Makasih Pak. Baik. Saya kembali ke Pak Darmawan Ningtyas, terakhir ke Pak Darmawan Ningtyas. Apa catatan Anda mengenai pendidikan secara umum di Indonesia, Pak Darmawan Ningtyas? Singkat saja, Pak. Ya, saya kira memang yang jadi PR besar adalah soal menyelamatkan anak-anak agar tidak putus sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu menjadi PR pemerintahan Jokowi ini adalah
Jokowi Maruf ini adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi kita. Jangan sampai stagnan di bawah 40%, karena negara-negara lain di ASEAN saja itu sudah 60%. Nah, kita masih di bawah 40%. Ini saya kira baru dari aspek kuantitas. Dari aspek kualitas tentu saja masih butuh effort yang sangat besar, baik untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan itu bermakna bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Jadi saya tidak bicara tentang peringkat-peringkat internasional atau tidak, tapi paling enggak dengan menempuh satu jenjang pendidikan itu, setiap orang itu dapat menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri secara mandiri dan rasional. Itu menurut saya catatan yang perlu kita garis bawahi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga bagaimana membuka ruang-ruang partisipasi publik di dalam membuat kebijakan ini, karena jujur harus saya sampaikan, kebijakan publik dalam sektor pendidikan dalam 2 tahun terakhir ini sangat tertutup, gitu ya. Jadi sehingga yang terjadi kemudian adalah kegaduhan-kegaduhan setelah kebijakan itu dibuat. Contohnya yang terakhir adalah munculnya PP 57 tentang standar nasional pendidikan, dan kemudian PP 75 tahun 2021 tentang statuta UI. Jadi perlu dibukanya ruang diskusi dari berbagai pihak ya Pak, ya, tidak hanya satu sektor saja, tapi banyak sektor untuk berkolaborasi dan bersinergi. Terima kasih Pak Darmaning Tias, Dewan Penasehat PKBTS, dan juga Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu April. Selamat. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama MNC News.